Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya, simak video sampai selesai. Semoga materi ini bisa menjadi bahan pembelajaran. Ya, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi dan sebagai dasar tertulis yang membuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang terdiri dari pembukaan. Nah, dalam pembukaannya itu terdiri dari 4 alinea dan pasal-pasal yang berjumlah 37 pasal. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang dipakai dalam penyelenggaraan negara Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan atau biasa disebut dengan amandemen. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi atau aturan tertinggi yang ada di negara Republik Indonesia. Jadi undang-undang yang lain atau aturan-aturan lain yang ada di bawah Undang-Undang Dasar itu harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 karena merupakan aturan tertinggi dalam sebuah negara. Nah, jadi kita harus tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mengalami 4 kali perubahan atau disebut dengan amandemen. Nah, lalu apakah teman-teman tahu amandemen itu apa? Nah, amandemen itu adalah perubahan-perubahan dari pasal-pasal atau ayat-ayat untuk diperbaharui dan digantikan dengan yang baru. Nah, kalau di dalam buku teks undang-undang, ya, buku teks yang berupa buku yang teman-teman tahu, mungkin teman-teman juga punya buku Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada beberapa ayat yang memiliki logo bintang. Itu biasanya ada bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan 4. Nah, itu menunjukkan tentang pasal-pasal atau ayat-ayat yang sudah diamandemen atau sudah diperbaharui. Nah, jadi untuk kita mengenal bahwa ayat atau pasal itu sudah diganti dengan yang baru atau sudah diperbaharui, itu dengan ada tanda bintang di buku Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi selain itu kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai konstitusi atau hukum dasar dalam sebuah negara. Selanjutnya adalah TAP MPR atau ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. Itu terdapat 2 macam putusan, yakni ketetapan dan keputusan. Ketetapan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam dan keluar majelis. Sementara keputusan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Nah, peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi dalam perundang-undangan TAP MPR dia ada 2, yaitu ketetapan dan keputusan. Nah, ketetapan tadi itu bisa mengikat ke dalam dan keluar majelis. Yang dimaksud adalah bahwa perundang-undangan itu berlaku untuk lingkungan majelis itu sendiri atau juga bisa ditetapkan untuk semua. Nah, kemudian ada ketetapan ke dalam atau keputusan. Nah, itu hanya berlaku untuk intern atau hanya bersifat lokal. Artinya lokal adalah hanya untuk penyelenggara negara itu sendiri. Nah, berarti kalau yang membuat adalah MPR, maka peraturan itu hanya berlaku untuk intern MPR saja. Ya, yang selanjutnya adalah undang-undang. Ya, undang-undang adalah bentuk peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan undang-undang dasar dan ketetapan MPR. Nah, jadi undang-undang ini dibuat sebagai penjamin terlaksananya sebuah undang-undang dasar. Nah, jadi undang-undang ini adalah penjabaran dari undang-undang dasar. Nah, kadang-kadang kita
salah mengartikan antara undang-undang dan undang-undang dasar. Nah, mengapa salah? Karena kebanyakan dari kita membuat simpel, artinya ya udah, kalau undang-undang sama undang-undang dasar ya sama, orang sama ada undang-undangnya gitu. Nah, tapi kita harus pahami bahwa undang-undang dan undang-undang dasar itu berbeda. Kalau undang-undang dasar tadi sudah dijelaskan di awal bahwa undang-undang dasar adalah sebuah konstitusi atau hukum dasar. Nah, sedangkan yang membedakan undang-undang dasar dengan undang-undang adalah kalau undang-undang adalah aturan yang dibuat untuk menjamin terlaksananya undang-undang dasar. Nah, bisa kita artikan secara sederhana bahwa undang-undang adalah salah satu peraturan yang dibuat untuk menjamin terlaksananya sebuah undang-undang dasar. Jadi penjabaran dari undang-undang dasar itu ada di undang-undang. Nah, jadi ada aturan-aturan yang tidak spesifik. Nah, di dalam undang-undang dasar itu dirumuskan dan dijelaskan secara rinci di dalam sebuah undang-undang. Nah, itu tentang undang-undang. Selanjutnya adalah Perpu. Perpu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dibuat dalam hal ikhwal atau kepentingan mendesak. Nah, biasanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dibuat apabila peraturan sebelumnya atau aturan yang sudah ada itu tidak mengatur tentang hal atau kejadian yang baru. Nah, artinya bahwa ketika sebuah permasalahan itu terjadi dan itu belum ada aturannya, maka dibuatlah yang namanya Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, supaya ada aturan yang bersifat sementara mengatur sebuah kejadian. Ya, yang selanjutnya adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah aturan yang dibuat untuk melaksanakan undang-undang. Ya, jadi kita tahu tadi sebelumnya di undang-undang dibuat untuk menjamin terlaksananya sebuah undang-undang dasar. Nah, kalau dalam peraturan pemerintah ini dibuat untuk melaksanakan undang-undang. Nah, biasanya yang membuat peraturan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, jadi pusat dan daerah ini membuat sebuah peraturan-peraturan yang digunakan dan dilaksanakan dalam sebuah daerah atau wilayah negara demi menjamin terlaksananya sebuah undang-undang. Yang biasanya dibuat oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota. Ya, selanjutnya adalah Kepres atau keputusan presiden. Ya, keputusan presiden ini dibuat oleh presiden untuk mengatur administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Nah, kita tahu ya bahwa pemerintah, contohnya di dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo seringkali membuat sebuah peraturan presiden atau keputusan presiden. Nah, keputusan presiden ini bersifat administratif yang dilakukan dan dilaksanakan tetap untuk menjamin sebuah terlaksananya sebuah undang-undang, nah tapi bersifat administratif negara atau administratif pemerintahan. Selanjutnya adalah Perda. Perda singkatan dari peraturan daerah. Peraturan daerah dibuat itu berdasarkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerahnya untuk tersenggaranya sebuah pemerintahan di dalam sebuah daerah, atau juga untuk menjamin keberlangsungan hidup dalam sebuah daerah. Nah, kalau di Indonesia itu dikenal dengan adanya otonomi daerah yang berfungsi untuk mengelola daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan sebuah wilayah negara. Nah, jadi pemerintah daerah membuat peraturan dalam sebuah daerah yang dinamakan dengan Perda atau peraturan daerah. Nah, dalam peraturan daerah itu bisa dibagi dua, itu adalah Perda provinsi dan kabupaten kota. Dan juga Perda ini tidak boleh menyimpang atau tidak boleh melewati batas-batas yang sudah ditetapkan. Nah, batas-batasnya itu sudah ada di peraturan-peraturan yang sudah ada dan
kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya yang menjadi catatan bahwa peraturan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan pusat. Nah, jadi itulah tadi tentang tata urutan perundang-undangan dan penjelasan singkat tentang perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selamat belajar.